Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Ega dari Kampung Dongeng Singkawang. Apa kabarnya adik-adik? Kali ini Kak Ega mau membawakan sebuah cerita tentang bersin. Nah, mau dengar ceritanya? Kita simak ya. Judulnya Petualangan Bersin. Leni bersin. Saking kerasnya ia bersin, tisu yang digunakan untuk menutup hidung dan mulutnya sampai seolah terbang. Setelah bersin, Leni membuang tisu itu ke tong sampah. Leni dan Lena memang sedang terjangkit flu. Mereka kehujanan saat pulang sekolah. Mereka lupa membawa payung. Padahal mereka baru kelelahan saat menjadi panitia pameran kerajinan di sekolah. Tak lama kemudian, Lena menghampiri Leni. "Pinjam penghapus dong," ujar Lena pada Leni. "Sebentar, aku ambilkan," kata Leni. Tiba-tiba, Lena juga bersin dengan kuat. Namun, Lena bersin tanpa menutup hidung dan mulutnya. "Kalau bersin, tutup hidung dan mulut dong. Kalau tidak ditutup, nanti kumannya bertebaran dan menulari orang lain," Leni mengingatkan. "Ups, aku lupa," ujar Lena sambil menyengir. Benar saja, begitu Lena bersin dengan kuat tanpa ditutup, ratusan kuman terpental keluar dengan kuat dari mulut dan hidung Lena. "Jehuy, aku akan terbang paling jauh dari kalian semua," ujar seekor kuman yang terbang mendahului teman-temannya. "Oho, kuman bisa terbang?" Sebenarnya tidak, mereka tidak punya sayap untuk terbang. Akan tetapi, mereka terdorong keluar oleh bersin. Tekanan yang kuat dari bersin membuat kuman-kuman seolah terbang. "Akulah yang akan mendarat di tempat yang paling jauh," ujar kuman yang lainnya. "Oh, kita lihat saja nanti siapa yang menang," kata kuman yang lainnya lagi. Kuman-kuman saling berlomba, masing-masing ingin menjadi pemenang. Apa kalian lupa tujuan utama kita? Kita harus mendapatkan manusia yang akan menjadi korban flu baru. Aku pasti akan mendapatkannya. Kuman lain mengingatkan teman-temannya yang sibuk dengan lomba siapa terbang paling jauh. Iya. Kalau gitu ganti peraturannya. Siapa yang duluan mendapatkan korban, dialah pemenangnya. Hampir saja aku lupa. Aku harus mendapatkan korban. Tekad kuman yang tadi ikut terlena dengan lomba terbang. Kuman-kuman lain pun tersadar. Cepat-cepat mereka mengubah tujuan untuk mendapatkan korban. Akhirnya, beberapa kuman berhasil masuk ke saluran pernafasan Robi, adik Lena dan Leni, yang kebetulan sedang ada di dekat Lena. Kuman yang terbang lebih jauh berhasil masuk ke saluran pernafasan bunda yang lewat sebentar di sekitar mereka. Ada pula yang masuk ke saluran pernafasan ayah yang sedang duduk santai sambil membaca buku tak jauh dari mereka. Sebagian kuman mendarat di benda-benda yang ada di sekitar. Mereka menunggu ada yang menyentuh benda-benda itu. Dengan begitu, mereka dapat berpindah ke tangan orang tersebut, lalu berpindah lagi ke saluran pernafasannya saat orang itu menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang telah dihinggapi kuman. Oh, betapa banyaknya kuman yang tersebar di udara. Di ruangan tempat Lena dan saudara-saudaranya berada, betapa banyak kuman yang keluar dengan sekali bersin.
dan kuman-kuman itu terus mencari mangsa baru untuk dibuat jatuh sakit. Ih, betapa menjijikan dan menyeramkan jika saja kita dapat melihat para kuman-kuman itu. Hore, hore, aku berhasil mendapatkan korban. Para kuman yang telah berhasil mendapat korban berseru kegirangan. Bunda, Ayah, dan Robi tenang-tenang saja. Tak ada yang menyadari bahwa para kuman telah masuk ke dalam tubuh mereka. Padahal para kuman kini sedang beraksi di dalam tubuh mereka. Untunglah pasukan pelindung tubuh di dalam tubuh tak tinggal diam. Pasukan pelindung tubuh gigih melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pasukan, siap! Kita akan bertempur melawan kuman-kuman jahat yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Baik komandan, kita siap beraksi. Apakah Bunda, Ayah, dan Robi akan sakit? Itu sepenuhnya tergantung pada hasil pertempuran antara kuman dan pasukan pelindung yang ada di dalam tubuh. Jika pasukan pelindung lebih kuat, mereka tak akan sakit. Jika kuman lebih kuat, maka mereka akan sakit. Jangan lupa tutup hidung saat bersin ya. Kamu bisa membuat orang lain sakit kalau tidak menutup hidung saat bersin seperti tadi. Kamu tidak mau kan orang-orang yang kita sayangi jadi sakit karena ulah kita? Leni dan Lena pun lalu berpikir, Tentu saja aku tak mau. Kita semua harus sehat. Leni ada ide. Bagaimana kalau kita memakai masker yang kita beli saat pameran kerajinan di sekolah minggu lalu itu? Usul Leni. Lena pun setuju. Maka Lena dan Leni pun segera memakai masker. Masker itu bergambarkan boneka warna merah muda. Bunda menyajikan sup ayam dan sayur-sayuran hangat untuk Lena dan Leni, Ayah serta Robi. Sup hangat yang mereka santap ternyata dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga para kuman dapat lebih mudah dikalahkan. Namun, kuman-kuman yang menempel di perabotan rumah dan benda-benda lain terus mengintai dan menunggu korban berikutnya. Para kuman menjeringai seram. Mereka tak akan melepaskan satu orang pun. Bayangkan betapa banyak kuman di sekitar kita yang siap membuat kita sakit. Aku akan menunggu korban selanjutnya. Ya, makanya teman-teman, jangan lupa ya, jika kita menyentuh barang saat di tempat umum, kita harus segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jika keluar atau sedang sakit dan bersin kena batuk, kita harus menggunakan masker. Saat bersin dan batuk, harus menutup mulut dan hidung kita dengan masker, sapu tangan, tisu, ataupun dengan di bawah lengan kita. Hachi! Maaf, masih bersin. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kak Ega. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.